Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali pagi hari ini saya Ida Aisyah bisa hadir menyapa pemirsa semuanya di program Ekobis, Ekonomi dan Bisnis. Kali ini bersama KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Hingga pukul 10 pagi nanti kita akan berbincang seputar KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera dan bagaimana perkembangannya hingga saat ini. Dan di studio MTA TV untuk pagi hari ini sudah hadir dua narasumber. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu ini? Alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah ya. Dan pemirsa, di samping saya ada Ibu Rustri Nur Isnaini selaku pengelola dari KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Kemudian juga ada Bapak Sutarto selaku sekretaris KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Dan kita nanti undang pemirsa semua yang ingin bergabung di acara ini, Anda bisa menelpon ke 0271 679 3000, SMS dan juga WhatsApp di 08 11 255 3000. Ya, baik. Dan pagi ini tema kita adalah tentang bagaimana perkembangan dari KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Monggo barangkali bisa disampaikan terlebih dahulu informasi terkini yang untuk diketahui pemirsa. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera, alhamdulillah ya hari ini terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa menyampaikan sekaligus barangkali bagi para anggota yang telah mengikuti ya menjadi anggota, nanti bisa kita laporkan di sini sekalian untuk sebagai awalan lah sebelum nanti kita masuk ke rapat anggota tahunan di tahun 2022 ya, insya Allah. Nanti kita akan laksanakan rapat anggota tahun itu melalui sistem tertulis ya, nanti bisa melalui Google Form yang kita kirim, nanti medianya pakai WhatsApp ya, sehingga laporan kita akan kirimkan. Gitu mungkin nanti bisa ditampilkan juga di sini yang tadi untuk slide yang telah kita buat, mungkin bisa ditampilkan, kita sampaikan dulu. Ya, baik, silakan bisa ditampilkan ya teman-teman ya. Ya. Jadi sambil menjelaskan. Ya, kita bersejarah berdiri dulu ya. Mungkin dari anggota ada yang baru sehingga nggak tahu sejarah berdiri dari KS Dirgantara Mitra Sejahtera sendiri kan sejarah berdiri tahun 2007 awalnya. Ya di bulan Mei ada rapat anggota pendirian koperasi itu di Ronggor Warsito di tepatnya di aula bawah di sana ya, ada aula dulu itu sebagai tempat untuk pendirian koperasi KSU Dirgantara pada awalnya gitu ya. KSU namanya ya. Awalnya KSU Dirgantara. Tahun 2007 sampai 2009 itu ada yang beroperasional baru 2009 awal, 2 Januari 2009 itu untuk unit simpan pinjam syariahnya gitu ya. Karena pada saat itu yang berjalan hanya unit simpan pinjam, maka tahun 2010 itu pada saat RAT disepakati untuk perubahan menjadi KJKS ya Dirgantara. Awalnya kan namanya KSPPS KSU Dirgantara menjadi KJKS Dirgantara itu tahun 2010. Karena perkembangan juga karena adanya regulasi yang mengatur, akhirnya kembali berubah menjadi KSPPS Dirgantara pada tahun 2016 sampai sekarang ya. Itu jadi perubahannya di situ. Nah, bagaimana dengan perkembangan kita nanti bisa kita sampaikan juga di situ. Dari sejarah perkembangannya mungkin bisa dilihat kembali di halaman slide berikutnya ya. Di slide berikutnya ya itu data legalitas kita nih, koperasi ada badan hukum kita, ada perubahannya, ada NPWP-nya, ada nomor induk perusahaannya, ada izin usaha ya. Terus bisa langsung ke bawah lagi, bisa kita lihat kembali. Nah, ini adalah struktur kita ya, ada rapat anggota. Jadi koperasi kita itu di posisi rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Setelah itu ada di bawahnya ada pengurus bisa menunjuk manajer. Nah, di manajer itu ada penilaian internal dan sebagainya. Terus ini secara struktur organisasi
Bisa kita lihat lagi untuk visi dan misi, barangkali kita lihat visi kita. Nah, ini visinya adalah mewujudkan perekonomian mikro syariah dan pengelolaan ikhlas mengharap itu dan profesional. Ini visi kita ya. Nah, terus ke bawah langsung kita lihat misi kita adalah di sini misinya salah satunya adalah nih menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota sesuai jati diri koperasi, menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam syariah dengan efektif, efisien, transparan ya. Menjalani kerjasama usaha dengan berbagai pihak. Nah, ini yang salah satu yang mungkin yang paling akhir menjadikan koperasi KSPPS mohon maaf ya, keuangan syariah ini sebagai sarana mendekatkan diri pada Allah. Karena di sini nanti maka ada program kerja kita yang akan kita lakukan di situ adalah salah satunya untuk menunjang pendekatan diri kita kepada Allah sebenarnya. Nanti kita ada di KSPPS Dirgantara ini SDM-nya bagaimana kita mungkin di situ ada tahfidnya, ada hafalannya gitu ya. Ada juga kegiatan-kegiatan yang mana itu nanti untuk menunjang amalan-amalan kita karena hidup di dunia sebatas untuk berusaha gitu ya. Terus nanti bisa langsung kita lihat ke bawah lagi perkembangan, kemudian kita bisa lihat di situ sunan pengurus, di situ ada nanti ya sunan pengurus sampai saat ini yang ada sunan pengurus ya. Itu adalah ketuanya adalah Dr. Andes Meti, terus sekretarisnya adalah Sutarto, terus bendaharanya adalah Du Deni Nerisanti. Untuk pengawas Pak Parman, Ustadz Hadi DS, Mau Hadis Masjid, DPS-nya Sunarno dan juga Pak Doni Ariwanas ya. Ini sunan pengurus dan pengawas ya. Terus ke bawah lagi mungkin di sini. Nah, ini ada juga dari situ data pengelola kita sampai tahun 2022 ini ada 31 orang yang tergabung. 31 orang ini ada yang dari S2 sampai SMP itu ada satu gitu ya. Ya gitu. Ya, terus ke bawah lagi barangkali ini terus saja nanti ini produk-produk kita ya terus ke bawah lagi langsung aja kita langsung ke kinerja mohon Pak nih kinerja langsung. Di tahun 2022 ini kinerja kita bisa bandingkan bahwa tahun 2022 dan 2021 itu ada perkembangan dari termasuk di situ aset simpanan. Ini menunjukkan bahwa dengan adanya tahun 2022 tahun kurang lebih pandemi yang mana itu bisa dikatakan mengganggu perekonomian di Indonesia atau dunia itu termasuk kami di Dirgantara itu juga mengalami hal yang sama gitu nggih. Ada beberapa yang harus memang diselesaikan di situ gitu nggih. Maka ada perubahan. Kalau kita lihat sekarang perubahannya seperti alhamdulillah di tahun 2002 itu ada suatu yang dari pemerintah sudah memberikan kelonggaran-kelonggaran dan sebagainya sehingga kegiatan ekonomi kembali bisa berjalan. Sehingga ada perkembangan kita sudah aset kita meningkat, simpanan kita meningkat, pendapatan meningkat itu hal yang alhamdulillah itu bisa kita lalui dengan adanya badai pandemi itu bisa kita lalui dengan alhamdulillah ya, udah lebih baik lah sekarang itu ya. Insya Allah nanti ke depan kita akan lebih baik lagi gitu ya. Ya terus mawon bisa lihat lagi di situ dari data kinerja kita ya, itu ada. Nah ini kinerja kita. Selain itu juga ada kinerja yang kita sampai di sini mal ya. Ternyata kinerja mal kita itu belum sesuai dengan harapan sebenarnya gitu ya. Karena harusnya kita ada DM beraksi berdaya sehat itu. Walaupun sudah memberikan dampak, tapi belum tidak seperti harapan yang kita harapkan. Ya, ada DMS cerdas operasi ini adalah dana-dana mal yang kita berikan kepada anggota maupun masyarakat yang membutuhkan di sini. Ya. Ada bentuk sehat itu memberikan bantuan berupa pembayaran BPJS kesehatan kepada anggota atau masyarakat yang membutuhkan itu ya. Berbagi di sini ada seperti pembagian sembako dan sebagainya kepada anggota atau masyarakat yang membutuhkan, yang duafa yang membutuhkan di situ kita berbagi juga. Terus setelah itu ada di, nah ini kita juga bisa lampirkan di program kerja kita di tahun 2023 ini. Program kerja kita itu ada 3 yang kita titik berat ada 3, yaitu penguatan di ekuitas, yaitu ekuitas itu equity adalah modal sendiri, 2 penguatan kelembagaan, yang ketiga adalah penguatan sumber daya insani. Nah, apa saja itu kita bisa lihat lagi di sini. Penguatan dari ekuitas itu kita tujukan kepada apa? Yang pertama adalah ini nih. Yang pertama itu ada di slide di bawahnya bisa dilihat nanti di bawahnya apa itu?
penguatan ekuitas, yaitu equity, pendidikan koperasi kita anggota. Jadi ini penting bahwa kalau kita sekarang mendengar banyak berita di media-media maupun media online maupun media cetak, adanya koperasi yang bermasalah sehingga menjadikan menjadi blow up nasional dan sebagainya, itu barangkali memang anggota sendiri pendidikan keanggotaan terhadap calon anggota atau anggota itu kurang sehingga tidak tahu apa sih itu koperasi. Nah ini menjadi penting gitu ya. Itu cara pendidikan koperasi. Terus di situ ada kewajiban koperasi itu apa gitu ya, membayar simpanan wajib ya, termasuk dalam hal ini adalah koperasi itu, anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna kan gitu nggih. Itu dalam undang-undang koperasi kita Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Itu menyatakan bahwa anggota koperasi itu adalah pemilik sekaligus penggunanya seperti itu. Dari penguatan equity tadi dengan pendidikan anggota yang kuat, insya Allah kesadaran dari anggota itu meningkat juga bahwa apa sih itu koperasi, ternyata usaha kita gitu ya. Terus selanjutnya ada penguatan kelembagaan, ini penting juga. Kelembagaan apa? DPS yang kompeten dan aktif melakukan supervisi. Ini selama ini barangkali supervisi kurang, maka ini kan di tahun 2003 ini menjadi poin kita bahwa DPS itu akan melakukan yang kompeten aktif melakukan supervisi. Kemarin kita sudah kompetensi manajer itu kita diklat kompetensi, alhamdulillah sudah kompeten ya, sehingga ini nanti bisa dipakai DPS-nya gitu ya. Yang kedua, peran masing-masing bagian dimaksimalkan. Yang ketiga, keanggotaan dievaluasi dan dirapikan. Kenapa? Karena tahun 2009 sampai sekarang itu barangkali ada beberapa keanggotaan yang mana itu sudah meninggal dunia atau mereka sudah tidak lagi berada di wilayah saat ini kita operasi, berarti harus ada beberapa perapian yang kita akan lakukan di tahun 2023. Gitu, itu nanti di program kerja kita. Gitu, selanjutnya juga di situ ada CGC ya. Apa itu CGC? CGC itu GCG ya, Good Corporate Governance. Ini yang harus kita siapkan dalam suatu kegiatan organisasi. Good Corporate Governance itu menjadi hal yang memang harus dilakukan kalau kita ingin koperasi lembaga itu kuat, sehat gitu ya. Nah, seperti itu tadi. Terus di penguatan kelembagaan yang terakhir itu adalah di penguatan sumber daya insani. Ya, kita lihat apa sih penguatan sumber daya insani. Nah, sini adanya pelatihan kepada pengelola kita gitu ya, supaya lebih kompeten gitu ya. Kajian syariah muamalah, nanti kita akan sebulan sekali kita akan adakan kajian syariah muamalah di kantor kita. Kita akan mengundang ustadz ya, atau mungkin ustadz DPS kita untuk maju untuk mengisi di situ. Ya, ada nanti penguatan di sini adalah kerjasama timnya di KSBCS di Dirgantara sendiri, ada family catering, ada family catering, tahsin dan tahfidz. Ini menjadi salah satu kita bahwa ngapain kita kerja di Dirgantara yang dulu orang di sekolah itu hafal 30 juz atau juz 30 hafal. Setelah kerja di Dirgantara nggak hafal, jadi masalah kan itu yang kita perbarui di situ. Baik, jadi memang ada upaya peningkatan kinerja secara fisik tapi juga secara rohani begitu ya. Dari Ibu Rustri barangkali ada yang ingin ditambahkan? Tadi kan dijelaskan kalian Pak Tarto untuk penguatan equity nih Pak. Jadi artinya kan penguatan modal lah untuk koperasi itu kan permodalannya itu dari diantaranya itu ada simpanan wajib lah. Menghimbau saja untuk mungkin anggota-anggota Dirgantara atau yang merasa saya pernah menabung atau pembiayaan di Dirgantara, artinya berarti kan menjadi anggota. Nah, monggo diaktifkan kembali untuk pembayaran simpanan wajib. Mungkin misal sudah 2 tahun ternyata tidak membayar simpanan wajib, berarti bisa misal langsung 240 kan untuk simpanan wajib per bulannya adalah 10.000. Nah, gitu kan semakin banyak anggota yang sadar membayar simpanan wajib, memperkuat modal untuk Dirgantara, ya insya Allah nanti semakin kuat juga koperasi kita nih Pak. Baik ya, nanti dilanjutkan di sesi yang kedua dan pemirsa tetap bersama kami di program Ekobis Ekonomi dan Bisnis. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Ya,
Baik pemirsa, kembali di Ekobis, Ekonomi dan Bisnis bersama KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Dan tentu saja kita buka kesempatan untuk pemirsa yang ingin bertanya, silahkan ya di 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Masih bersama Ibu Rusri dan juga Bapak Sutarto. Tadi di awal sudah dijelaskan tentang mulai dari sejarah dan perkembangannya hingga saat ini. Nah, ini saya mau tanya, ini kalau mau jadi anggota, ini caranya bagaimana? Kemudian apakah ini memang khusus untuk warga MTA saja atau juga umum? Jadi untuk persyaratan menjadi anggota itu tidak harus warga MTA, bisa umum, bahkan karena prinsip koperasi ya salah satunya adalah terbuka, maka siapa saja monggo kalau yang mau menjadi anggota dipersilahkan untuk bergabung dengan kami. Nah, untuk caranya yang pertama mengisi formulir permohonan menjadi anggota, lalu membayar simpanan pokok 10.000 satu kali saja ketika menjadi anggota, lalu membayar simpanan wajib 10.000 setiap bulannya, dan nanti ada pengisian buku anggota. Baik. Dan untuk pendaftaran itu memang harus datang langsung ke kantornya atau mungkin secara online bisa? Kalau secara online belum ya Pak. Jadi kalau memang tidak bisa ke kantor, nanti dari pengelola kami, dari marketing kami bisa ke tempat Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau untuk saat ini apakah anggotanya memang dari Solo Raya saja, kan kedudukan karena di Kota Solo ya, atau mungkin juga sudah ada di daerah lain bahkan di luar Jawa misalnya? Kalau untuk izin, karena kami provinsi ya Pak, provinsi, maka untuk yang menjadi anggota itu Jawa Tengah. Oh, yang harus berKTP Jawa Tengah ya? Iya, bisa. Saat ini ada beberapa yang di luar Solo Raya ada. Ya, baik. Kemudian untuk cabang ini apakah sudah ada atau mungkin juga nanti rencananya tahun 2023 akan buka cabang di mana? Pak Tarto, cabang. Untuk cabang kita di KSPPS Dirgantara itu ada sekarang ini udah mulai tiga kantor ya. Oh, iya. Yang pertama di Solo, yang kedua itu ada di Gemolong, yang ketiga itu ada di Medan Klaten. Jadi soalnya ada 3 layanan yang kita layani untuk pendekatan kepada anggota kita yang ada di 3 wilayah itu. Gitu, ya. Bagi monggo anggota atau calon anggota yang bergabung menjadi anggota bisa datang nanti, paling tidak nanti bisa bergabung lah gitu ya, kalau mau bergabung dengan KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera itu. Terus apakah nanti ada penambahan kantor cabang? Insya Allah rencana kita, karena di tahun 2022 akhir tahun kemarin itu memang Kementerian Koperasi mengeluarkan penghentian izin sementara, itu namanya moratorium selama 3 bulan, sehingga kita masih menunggu nanti dari hasil moratorium itu seperti apa, nanti sudah dijalankan lagi atau belum. Nanti kita akan berkantor cabang lagi di 3 tempat rencananya gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti dukungan dari anggota ya, kita nanti insya Allah nanti kita akan buka di beberapa tempat ya. Yang saat ini memang karena di moratorium oleh Kementerian Koperasi sehingga kita belum bisa membuka kantor cabang ini, layanan kita masih batas 3. Baik. Tapi dari moratorium kemarin disampaikan 3 bulan, ya 3 bulan itu mulai bulan November akhir, berarti kan November, Desember, Januari, Februari, harusnya Maret itu nanti sudah buka lagi. Bisa ya, moratorium sudah selesai, kita bisa buka lagi. Tapi ternyata juga masih ada dinamikanya di koperasi itu, kan ada namanya rancangan undang-undang koperasi yang terbaru yang nanti akan dibicarakan dan mungkin akan disahkan di tahun ini, sehingga ini barangkali juga menjadi permasalahan yang harus kita siapkan juga terhadap ini kelembagaan kita kan gitu, legalitas kita, karena dengan berubahnya undang-undang koperasi maka akan berubah juga kebijakan-kebijakannya di aturan-aturannya di undang-undang tersebut, kan berarti harus ada perubahan juga gitu. Baik ya. Kemudian mungkin untuk memudahkan dari nasabah ya, ini apakah misalnya sekarang sudah ada
semacam ATM begitu mungkin, kemudian atau mungkin aplikasi yang nanti bisa kita bertransaksi secara online. Ya, kalau itu memang kita nanti kepada anggota ya, bukan nasabah ya, anggota. Karena nasabah itu juga anggota kita gitu ya, anggota itu. Maka dalam hal ini untuk pelayanan memang kita masih belum sebagus seperti apa di perbankan, ATM dan sebagainya, belum ya. Karena memang kalau kita lihat di regulasi sendiri, di regulasi koperasi cawan pinjam sendiri, itu memang belum cukup diatur, sehingga masih ada beberapa yang harus nanti kita menuju ke arah sana, sambil menunggu nanti barangkali ada regulasi yang mengatur, sehingga apabila kita melakukan kegiatan seperti apa namanya tadi, pelayanan-pelayanan yang hampir seperti dilakukan oleh perbankan itu tidak menyalahi aturan. Karena kalau kita lihat di undang-undang terbaru, di undang-undang P2SK sendiri kan dalam hal ini sangat apa namanya, bisa dikatakan koperasi itu nanti ada beberapa yang ini apa namanya, sanksi-sanksinya cukup berat kalau kita tidak bisa ini masih tidak sesuai dengan aturan lah gitu ya yang dilakukan. Makanya dalam hal ini kita masih menunggu apa undang-undang koperasi, peraturan-peraturan yang muncul berikutnya seperti apa. Karena memang saat ini bisa kita melakukan, cuman hal-hal yang tadi belum cukup diatur dalam peraturan. Baik, nah ini ada pertanyaan dari pemirsa yang ada di Sragen Kota. Kalau di Sragen ini koperasinya di mana tepatnya? Iya. Lokasinya? Ya kalau Sragen memang belum ada di Sragen Kota. Sragen Kota belum. Kita baru ada di Sragen itu udah di Gemolong gitu Ibu. Nah, bagi Ibu barangkali yang nanti berkeinginan untuk bergabung menjadi anggota, bisa nanti menghubungi kantor kita, nanti kita pelayanan kita, insya Allah kita dari petugas kita bisa nanti sowan ke rumah Ibu atau Bapak itu nanti insya Allah nanti bisa hubungi ke nomor kami di kantor kami di 0271665033 itu kantor kami, bisa menghubungi sana bagaimana mungkin informasi lebih lanjut dan sebagainya, nanti termasuk siapa petugas yang kita bisa hadirkan ke rumah Ibu atau Bapak yang ada di Sragen Kota. Kalau yang Gemolong ini tepatnya di mana ini Bapak? Gemolong itu tepatnya itu di selatan pasar Gemolong saat ini ya. Pada di selatan pasar, pasnya lebih itu kalau di sebelah timurnya Rumah Sakit Umum Daerah Gemolong itu ada di situ. Ya, baik. Di searching aja udah nanti ketemu ya, googling ya, insya Allah udah ketemu. Baik, begitu untuk pertanyaan. Baik, kemudian kalau ini tadi kan ada berbagai macam produk ya untuk keuangan gitu ya. Mungkin salah satunya apa tadi, pembiayaan untuk atau simpanan haji umroh ya. Nah ini mungkin bisa diberikan gambaran ke pemirsa seperti apa itu tepatnya. Kalau untuk simpanan haji umroh seperti simpanan biasa sih Mbak. Jadi bukan berupa talangan. Jadi dia simpanan tergantung anggota saja. Jadi misal anggota berencana memang untuk haji, misal pendaftaran haji tahun depan lah, itu bisa menabung di tempat kami dengan pembukaan rekening itu 50.000. Lalu selanjutnya ya sesuai dengan planning anggota mawon. Jadi misal 1 tahun harus 25 juta, berarti per bulannya harus berapa gitu. Tapi bisa diambil ketika mau untuk pendaftaran haji atau umroh. Baik, kalau untuk yang talangan haji atau umroh apakah ada? Talangan haji memang Bapak Tarto? Ya gini, kalau dari talangan haji sendiri memang beberapa DPS masih ada yang setuju tidak, karena di talangan haji sendiri kan kita bisa lihat di talangan haji sendiri itu yang berhak melakukan perjalanan dan sebagainya itu pemerintah ya, yang lain tidak bisa, sehingga bisa dikatakan ada beberapa DPS yang tidak mengizinkan talangan haji. Ada sih boleh, tapi dengan menggunakan akad qad gitu ya. Tapi ada juga yang boleh menggunakan akad yang lain, gitu. Tapi kalau umroh, karena umroh itu adalah pelaksana siapapun boleh melaksanakan, mungkin dengan biru, kita bisa kerjasama dengan biru dan sebagainya. Maka untuk talangan umroh kita bisa, karena kita ada kerjasama dengan biru-biru umroh, sehingga bisa nanti anggota itu
nanti bisa tahan umroh, dan kita nanti anggota itu menikmati, dia di rumah mendaftar nanti untuk umroh, nanti akan dilayani termasuk pengurusan paspor, mungkin dengan suntik meningitis dan sebagainya. Nanti pas jadwal berangkat dia akan berangkat. Semua termasuk keperluan sudah disiapkan oleh kita. Nah, itu maka itu kita bisa melakukan talan umrohnya. Kalau talan haji pun sebenarnya masih bisa dilakukan, yaitu haji yang namanya haji plus ya, haji plus yang memang pelaksanaan itu juga biru umroh ya, biru travel ya, yang kita juga bisa kerjasama di sini karena kita bisa menjamin bahwa keberangkatannya, termasuk kalau nggak berangkat uang kita bisa kembalikan seperti itu. Tapi kalau di haji reguler nggak bisa karena itu tanggung jawab semuanya ada di pemerintah, kita nggak bisa. Baik, itu ya untuk tabungan haji dan umroh ya. Dan untuk ini tadi kalau sebelum break tadi Bu Rustri sudah menyampaikan bahwa anggota ini sebaiknya memang terus membayar tadi yang per bulan tadi. Wajib. Nah, kalau misalnya sudah lama tidak membayar simpanan wajib, itu apakah juga masih tetap jadi anggota atau bagaimana? Iya, selama masih ada simpanan pokok dan simpanan wajib di Dirgantara berarti masih menjadi anggota, belum keluar. Makanya bisa monggo kalau yang ingat pernah ke Dirgantara untuk menabung atau pembiayaan, dilanjutkan untuk simpanan wajib itu lebih. Dan besarannya ini apakah mungkin setiap tahun juga bertambah untuk simpanan wajib dan simpanan pokoknya ini? Kalau selama ini belum ya Pak, masih 10.000 dari awal berdiri sampai sekarang masih 10.000 setiap bulannya. Baik, ya mungkin ini sedikit juga ini Bapak, saya mau tanya yang ini tadi ada pernah disebut KSU, pernah KJKS dan sekarang KSPPS. Ini sebetulnya mungkin perbedaannya apa? Apakah nanti dalam pelayanan atau produk-produknya itu ada perbedaan? Ya kalau KSU itu kan koperasi serba usaha, jadi usahanya bukan hanya satu. Jadi ada yang unit simpan pinjam, mungkin ada unit yang lain itu ya, mungkin juga toko, mungkin juga ada unit yang lain, sehingga koperasi KSU sebagai induk dan unit usahanya itu macam-macam. Nah, tapi kalau KJKS dulu itu, kenapa KJKS? Karena usaha yang jalan baru simpan pinjam, sehingga perlu namanya di perubahan untuk menjadi KJKS, Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Nah, kenapa berubah jadi KSPPS? Itu karena ada regulasi yang mengatur, yaitu regulasi mengatur itu di Permenkop itu ya, di Peraturan Menteri Koperasi tahun 2015. Sehingga akhirnya koperasi yang berbadan hukum KJKS itu berubah menjadi KSPPS karena pada tahun itu ada keluar yang pertama Undang-Undang LKM nomor 1 tahun 2013 ya, terus Undang-Undang Permenkop. Nah, koperasi yang dimaksud di LKM itu adalah koperasi dan PT. Bagi koperasi yang melakukan kegiatan usaha, kegiatan keuangan, maka dia jasa keuangan dia masuk ke LKM yang diawasi oleh JK. Tapi kalau masih diawasi oleh Kementerian Koperasi, maka harus merubah menjadi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang masih di bawah koperasi. Bedanya dengan LKM, kalau LKM itu ya jasa keuangan kepada bukan anggota boleh gitu ya, maka dia harus JK. Ya, tapi kalau koperasi simpan pinjam itu penggunanya juga anggota. Ya, dia penyimpan maupun pembiayaan itu cuma anggota. Nah, itu bedanya. Ya. Baik. Nah, ini ada pertanyaan tadi meskipun sudah disinggung juga, mau tanya kalau belum mengaji di MTA apa boleh ikut koperasi ini? Ya. Tadi sudah sudah disebut di awal bisa tidak harus warga MTA, tapi warga MTA pun juga boleh menjadi anggota KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Baik, ya dari Ibu Anggi ya, betul ini nomor untuk siaran TV Ibu ya. Baik, alhamdulillah, jadi memang tidak harus warga MTA, secara umum boleh begitu ya. Nah, mungkin Ibu Anggi nanti bisa langsung ke kantor ya KJKS. Mungkin alamat tepatnya di mana atau dekat apa begitu? Ya. Untuk alamat lengkapnya di Jalan Kiai Mojo nomor 60, itu pasnya sebelum Jembatan Mojo, nanti utara jalan. Kalau dari arah barat ya, berarti ya dari arah Kota Solo, ini sebelum Jembatan Mojo ya. Baik, jadi ketika menjelang Jembatan Mojo bisa tengok ke kiri gitu ya, sudah ada tulisannya gitu. Ya, kalau tadi juga Pak Tarto sudah menjelaskan bahwa
untuk aset itu juga terus mengalami penambahan ya. Tadi kayaknya sekitar 15% atau berapa tadi. Itu mungkin asetnya ini mungkin sekarang berupa apa saja, kemudian mungkin unit usahanya apa saja begitu. Iya. Karena kita kan KSPPS itu usahanya cuma satu, simpan pinjam, jadi kita mengelola dana anggota bentuk simpanan, nanti termasuk kita bisa salurkan kepada anggota juga dalam bentuk pembiayaan. Jadi aset kita itu sejumlah, kalau kemarin itu aset 2022 itu kita lihat kita ada 53 miliar ya, dibanding tahun 2021 kemarin cuma 48 miliar, ada peningkatan sekitar 5 miliar. Memang peningkatan ini ternyata ditandai dengan apa? Meningkatnya aset itu adalah karena semakin banyak anggota yang menabung ke tempat Dirgantara, sehingga asetnya menjadi meningkat ya. Ternyata sumbernya di situ. Aset kita meningkat karena dari sumbernya adalah dari anggota atau semua. Karena kita tidak punya pembiayaan di bank ya, tidak punya pinjaman, sehingga yang ada adalah semuanya dari anggota. Ini berarti dalam bentuk modal begitu ya, untuk dalam bentuk simpanan. Oh, simpanan. Oh iya. Ada simpanan tadi, simpanan yang termasuk simpanan haji, simpanan Dirgantara, simpanan berjangka itu ya. Dari beberapa simpanan itu kalau dijumlah naiknya sekitar 5 miliar itu. Nah, itu sehingga aset kita terbesarnya di situ dari simpanan anggota dibanding tahun 2021. Baik. Kalau kita lihat ini ya, di Solo atau di dekat SMA MTA itu ada toko Dirgantara, ini apa ada kaitannya juga dengan ini? Kalau kita kaitan langsung sih tidak ada, tapi memang di sini kita sering koordinasi. Karena apa? Karena kan barangkali kita juga awalnya kita itu berdiri barangkali Dirgantara itu bagian dari KSU, ya, barangkali gitu. Karena kita masuk pada saat itu masih di unit simpan pinjamnya belum. Sehingga Dirgantara sendiri apakah menjadi bagian dari unit KSU saya belum tahu pasti, tapi kita cek kemarin memang kita dengan Dirgantara toko sendiri itu memang berbeda, ternyata di situ menggunakan badan hukumnya UD gitu. Sehingga kita di KS Koperasi, sehingga tidak ada, tapi memang kita sering koordinasi sih, kita termasuk barangkali nanti belanja dan sebagainya ke situ sama Dirgantaranya, barangkali nanti bisa sinergi lah gitu terhadap dengan toko, dengan koperasinya. Ya, baik ya. Ini tidak terasa menjelang pukul 10, silakan Pak Tarto dan juga Ibu Rustri untuk menyampaikan mungkin kesimpulan dari perbincangan kita pagi hari ini. Pak Tarto. Alhamdulillah kesimpulan hari ini, perbincangan hari ini, dari perkembangan yang disampaikan, ternyata memang saat ini Dirgantara perkembangannya alhamdulillah cukup positif ya. Pendapatan kita naik, udah naik, berarti di sini mungkin ada hal-hal bagi anggota yang kesejahteraan anggota juga akan diberikan naik gitu ya. Karena di sini ada koperasi itu namanya kan ada salah satu alokasinya adalah ada untuk SAU untuk anggota. Di situ kita akan berikan bagi mereka yang punya simpanan wajib ya, pokok itu akan mendapatkan SAU gitu. Ini barangkali ini menjadi nilai tambah tersendiri bagi kita. Dari anggota silahkan bergabung, karena uang jenengan dalam simpanan wajib itu adalah investasi. Kalaupun nanti ya besar, nanti suatu saat itu akan mendapatkan hasil juga dari simpanan wajibnya seperti itu. Baik, Ibu Rustri silahkan. Ya. Mengulang saja, jadi monggo untuk anggota-anggota atau calon anggota yang sudah menjadi anggota tapi tidak aktif, monggo diaktifkan kembali dengan menyimpan di tempat kita dan membayar simpanan wajib. Semakin banyak simpanan wajib yang dibayarkan, maka nanti untuk pembagian SHU mestinya lebih banyak gitu. Ya, baik. Terima kasih Bu Rustri dan juga Bapak Sutarto untuk kehadirannya di studio MTA TV dalam program Ekobis kali ini. Semoga dengan penayangan ini nanti juga semakin banyak masyarakat yang mengetahui tentang KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera dan juga tertarik untuk menjadi anggota, begitu ya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita di program Ekobis Ekonomi dan Bisnis bersama KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya Ida Aisyah mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.